warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab pertanyaan tentang otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa Yunani, otonomi daerah berasal dari kata autos dan nomos. Autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Apa yang terjadi jika pelaksanaan otonomi daerah tidak diiringi dengan desentralisasi fiskal? Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, sebab desentralisasi fiskal merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah. Sehingga, jika hanya diberi hak dan wewenang saja dari pemerintah ke suatu daerah tanpa adanya transfer dana dari APBN, maka hal tersebut justru akan memperlambat terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat dan tidak berjalannya pemberdayaan daerah dalam pengelolaan pembangunan di suatu daerah. Karena pada dasarnya desentralisasi fiskal itu memiliki tujuan untuk mengatur keuangan daerah sesuai potensi masing-masing, meningkatkan potensi daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan NKRI dibagi ke dalam provinsi-provinsi, kemudian dibagi lagi ke dalam wilayah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut tentu saja mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan urusan sendiri. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan, sehingga dengan diiringinya desentralisasi fiskal itu akan berguna dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Sehingga dengan ini harapan kedepannya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah mampu membawa Indonesia menuju kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. Saya akan menjelaskan tantangan dalam pelaksanaan OTDA bagi pemerintah daerah di Indonesia. Tantangannya ada 4. 1. Konsistensi pemerintah dalam bidang hukum atau pembuatan peraturan dan sulitnya melakukan harmonisasi antara UU pemerintah daerah dengan UU terkait. 2. Persepsi sepihak daerah mengenai kewenangannya yang acap kali lebih mementingkan daerah sendiri tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh manfaatnya dalam konteks lebih luas. 3. Kerumitan pengelolaan hubungan kewenangan daerah dan antar daerah. 4. Adanya kolaborasi elit dan pengusaha dalam mengeksploitasi daerah guna mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan kemaslahatan umum dan kesehatan lingkungan. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan tentang kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah bagi pemerintah daerah di Indonesia. Pemberlakuan desentralisasi atau otonomi daerah itu diterapkan sejak 2001 dan masih dibayangi dengan sejumlah kendala dalam 20 tahun reformasi. Berbagai studi yang dilakukan LIP dan institusi lain menunjukkan bahwa tidak sedikit kendala yang dihadapi daerah dalam melaksanakan otonomi. Masalah pertama yaitu konsistensi pemerintah dalam bidang hukum atau pembuatan peraturan dan sulitnya melakukan harmonisasi antara undang-undang pemerintah daerah dengan undang-undang terkait. Masalah kedua yaitu persepsi sepihak daerah mengenai kewenangannya yang seringkali lebih mementingkan daerahnya sendiri tanpa mempertimbangkan secara sungguh-sungguh manfaatnya dalam konteks yang lebih luas. Masalah kedua ini juga menunjukkan bahwa tidak hanya berasal dari pelaku pusat saja, tetapi juga berasal dari pelaku daerah yang dimana seringkali menonjolkan ego sehingga dapat menghambat daerah untuk berkembang dan juga menyempitkan kerjasama antar daerah. Masalah ketiga yaitu hal rinci menyangkut kerumitan pengelolaan hubungan kewenangan daerah dan antar daerah. Masalah keempat yaitu adanya kolaborasi elit dan pengusaha dalam mengeksploitasi daerah guna mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan kemaslahatan umum dan kesehatan lingkungan. Sementara itu, politik lokal juga dinilai masih menganut oligarki kekuasaan sehingga menghambat otonomi daerah.
di mana selama 4 tahun pertama pemberlakuan desentralisasi atau otonomi daerah 2001 sampai 2004, peran DPR tidak digunakan untuk memonitor dan mengawal kinerja pemerintah daerah, melainkan untuk melakukan daya tawar politik untuk kepentingan dirinya dan partainya saja. Hal yang sama juga tampak selama kurun 2005 sampai saat ini, di mana otonomi daerah juga tidak menghasilkan capaian yang bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat. Dengan adanya hambatan dalam proses pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, bukan berarti riwayat desentralisasi dan otonomi berakhir. Untuk menjawab problematika pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, ada beberapa hal krusial yang perlu dilakukan. Antara lain, membangun komitmen jelas antar pemangku kepentingan berkenaan pelaksanaan otonomi daerah, mendorong implementasi good governance, penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, adanya political will mewujudkan harmonisasi hubungan pusat dan daerah, serta konsistensi pemerintah dalam mengendalikan gejala pemekaran wilayah. Riwayat desentralisasi dan otonomi berakhir. Untuk menjawab problematika pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, ada beberapa hal krusial yang perlu dilakukan. Antara lain, membangun komitmen jelas antar pemangku kepentingan berkenaan pelaksanaan otonomi daerah, mendorong implementasi good governance, penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, adanya political will mewujudkan harmonisasi hubungan pusat dan daerah, serta konsistensi pemerintah dalam mengendalikan gejala pemekaran wilayah. Saya Nurul Fadila ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Apakah negara-negara maju melaksanakan ODA dan apa yang menjadikan ODA dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Seperti yang kita ketahui, otonomi daerah merupakan penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selain Indonesia, negara-negara maju juga melaksanakan otonomi daerah seperti Jepang, Cina, Italia, Spanyol, dan sebagainya. Pelaksanaan otonomi daerah di negara maju dijalankan sesuai dengan kebijakan negaranya masing-masing. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti di Jepang, otonomi daerah mereka dikenal dengan nama Zenso atau Zenkoku Sogo Kaihatsu Kaiku, yaitu program pembangunan fisik dengan tahapan-tahapan terpadu dengan tujuan menghapus kesenjangan ekonomi demi tercapainya keseimbangan pembangunan. Desentralisasi di negara-negara maju mendorong adanya partisipasi masyarakat karena masyarakat bebas berpolitik. Artinya, masyarakat bisa berpartisipasi dengan menyuarakan pendapat atau kritikan terhadap pemerintah, memakai hak suara dalam pemilu, dan mengawasi seluruh kegiatan politik agar tidak terjadi penyelewengan dari oknum-oknum tertentu. Lalu, stabilitas politik lebih terjamin. Hal tersebut dapat meningkatkan aktivitas pembangunan dan perekonomian di suatu daerah sehingga tumbuh dengan pesat. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apakah ada negara yang tidak melaksanakan otonomi daerah, namun pemerintah daerahnya tetap maju dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya? Menurut saya tidak ada, karena semua negara telah melaksanakan otonomi daerah. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah tersebut dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah mampu memikirkan dan bertanggung jawab atas kondisi daerahnya, seperti kualitas masyarakat, kualitas lingkungan, kualitas infrastruktur, penanganan permasalahan perkembangan di perkotaan, perkembangan pembangunan desanya, hingga kualitas birokrasi dan pelayanan publiknya. Semua elemen tersebut perlu menjadi fondasi awal untuk mencermati penilaian atas kemajuan otonomi daerah pada saat ini. Otonomi daerah tentu bukan ajang untuk meningkatkan kesejahteraan pada birokratnya saja, namun untuk menjalankan otonomi daerah diperlukan para birokrat yang andal dan mampu untuk mengelola sumber daya yang ada secara tepat guna. Otonomi daerah harus mampu memberikan keuntungan ekonomi, di mana aktivitas usaha baik kecil, menengah hingga besar dapat berkembang dengan